Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emir Rizky Satria Ratu Konsina selaku moderator pada video presentasi pada hari ini. Adapun izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Amira Gusti Suci Arara, kedua Andini Hardianti, 3 Trisna Mulya Damayanti, 4 Oktavia Mirendra, 5 Marista Berliana, 6 Tri Oktaviani, 7 yaitu saya selaku moderator pada hari ini. Adapun materi yang kami angkat adalah kebijakan fiskal untuk memenuhi mata kuliah teori ekonomi makro yang diampu oleh dosen Bu Dr. Dwi Hasmidiani MSI dan Muhammad Akbar Budiman SPD MSI. Yang pertama yaitu definisi kebijakan fiskal yang akan dijelaskan oleh saudari Oktavia. Baik, saya Oktavia Mirendra dengan NIM 0603128250030 akan menyampaikan pengertian atau definisi dari kebijakan fiskal. Yang pertama, menurut Zaini Ibrahim, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian, menurut Rosalinda, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah strategi atau kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran negara. Lebih khususnya lagi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Baiklah, saya Marista Berliana dengan NIM 060312820250032. Selanjutnya akan menjelaskan terkait pengaruh pajak terhadap pendapatan. Nah, seperti yang kita ketahui, jika adanya pajak ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Salah satu pengaruh tersebut yaitu pengaruh pajak terhadap pendapatan. Dalam hal ini bisa teman-teman lihat dalam slide jika adanya pajak ini memiliki peranan yang sangat penting, terutama digunakan untuk pembangunan. Hal ini karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan agregat untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan atau infrastruktur. Jika pemerintah merancang program pembangunan jalan raya, maka kenaikan pengeluaran secara langsung akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Serupa dengan hal tersebut, suatu pemotongan pajak secara langsung akan meningkatkan pendapatan disposable atau pendapatan setelah kena pajak dan konsumsi sektor swasta. Ini artinya jika pajak diturunkan, maka pendapatan disposable akan meningkat, namun secara agregat akan mengurangi pendapatan agregat yang diterima oleh negara. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya lainnya. Baiklah, saya Trisna Mulya Damayanti dengan NIM 06031282025029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap konsumsi. Jadi, secara sederhana, pengaruh pajak terhadap konsumsi adalah melalui pajak dapat mempengaruhi tingkat besar kecilnya konsumsi masyarakat. Semakin besar pajak yang dikenakan terhadap masyarakat, maka akan semakin menurun tingkat konsumsi masyarakat atas barang tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil pajak yang dikenakan atas barang yang dikonsumsi masyarakat, maka akan semakin meningkat konsumsi masyarakat atas barang tersebut. Artinya, terdapat hubungan negatif antara pajak dan konsumsi. Seperti contoh, dalam hal pembelian bahan-bahan mewah yang dikenai pajak melalui pajak penjualan atas barang mewah, seseorang akan menurunkan intensitas terhadap pembelian bahan-bahan mewah tersebut untuk menghindari pajak yang dikenakan. Contoh lain yaitu kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak pertambahan nilai pada tahun 2021 silam, yaitu yang awalnya 10% menjadi 11%, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai ini dinilai berpotensi menurunkan pertumbuhan konsumsi domestik, sehingga akan menghambat proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa
Memang pengaruh pajak terhadap konsumsi apabila meningkat maka akan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, di mana tarif pajak dan konsumsi memiliki hubungan yang terbalik, yaitu peningkatan tarif pajak dapat menurunkan konsumsi, dan hal ini sejalan dengan rumus disposable income yang menunjukkan bahwa besarnya pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat. Saya Tri Oktaviani dengan NIM 06031382025056 dari kelas Palembang akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan ekonomi karena kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Maka, dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi harus dipahami. Salah satu cara yang paling mudah melihatnya adalah dengan melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan pajak anggaran, dilihat dengan perbandingan nilai penerimaan atau simbol T dan pengeluaran dengan simbol G. Pajak merupakan suatu pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah untuk berbagai tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian, dan dapat juga mengatur konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut, maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau seseorang. Dampaknya bagi perekonomian yaitu yang pertama, tarif pajak naik, maka menyebabkan investasi turun, menekan keadaan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Lalu yang kedua, tarif pajak turun, maka menyebabkan investasi naik, investasi meningkat, kondisi pertumbuhan ekonomi membaik, dan penerimaan negara membesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak di beberapa bagian. Yang pertama, pengaruh terhadap produksi, yang mana melalui pajak tingkat produksi dapat berkurang jika jumlahnya dinaikkan, karena biaya produksi akan meningkatkan dengan adanya tambahan pajak. Yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Dalam pekerjaan, kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang apabila dikenal pajak yang mampu mengurangi efisiensi kerjanya. Yang ketiga yaitu adalah pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Pajak yang mempunyai pengaruh yang bersifat diintensif, yang artinya akan mengurangi keinginan seseorang untuk bekerja, menabung, hingga mengadakan investasi dari wajib pajak. Keempat adalah pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, yang mana pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi maksimum. Yang kelima yaitu pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Peran pajak bagi distribusi pendapatan di sini adalah membantu terciptanya pemerataan pendapat dengan pemberian tarif pajak sesuai dengan besaran penghasilan yang diperoleh oleh tiap-tiap pekerja. Yang terakhir yaitu pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Saya Amira Gusti Suci Arara dengan NIM 06031282025016. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai politik anggaran. Politik anggaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu anggaran defisit atau dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah yang mengarahkan pada pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara. Biasanya kebijakan ini dilakukan ketika perekonomian lesu dan ditujukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi melalui usaha pemerintah untuk mencari dana dari pihak ketiga untuk memajukan usaha dan ekonomi negara. Selanjutnya yang kedua itu ada kebijakan anggaran surplus. Berkebalikannya dari anggaran defisit atau dikenal dengan kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah yang mengarahkan pada pengeluaran lebih kecil dari pemasukan negara. Biasanya dilakukan ketika ekonomi dalam keadaan ekspansif yang memanas. Ditujukan untuk menurunkan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat sehingga melalui permintaan yang turun, harga akan barang dan jasa ini juga akan ikut turun. Sehingga dapat disimpulkan melalui kebijakan anggaran surplus ini untuk menurunkan tingkat inflasi terhadap harga barang dan jasa secara umum. Yang ketiga itu ada politik anggaran untuk anggaran berimbang atau biasa dikenal dengan balance budget. Biasanya dalam anggaran ini seimbang antara pemasukan dan pengeluaran besarnya sama. Jadi dalam
anggaran berimbang ini pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pemasukannya. Begitu pula sebaliknya. Nah, melalui kebijakan ini pemerintah akan mendapatkan keuntungan di mana tidak perlu lagi melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Baiklah, saya Andini Hardianti dengan NIM 0603128202520 kelas Indralaya. Saya akan memaparkan mengenai efektivitas kebijakan fiskal. Jadi, dalam perekonomian diperlukan campur tangan pemerintah melalui berbagai kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, untuk membantu ekonomi terhindar dari kondisi ekstrim seperti resesi. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi adalah kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan ini untuk memberikan stimulus ekonomi dan meningkatkan permintaan dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan kondisi APBN Indonesia yang dirancang lebih ekspansif ketika pandemi ini dimulai di tahun 2020. Nah, hal ini dapat terlihat dari kenaikan belanja yang cukup signifikan selama 2 tahun terakhir. Secara perlahan, belanja yang ekspansif ini mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2021. BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mencapai 3,69%, setelah di tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar 2,07%. Hal ini memberikan gambaran bahwa belanja pemerintah yang ekspansif itu dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan APBN 2022 ekspansif sepertinya masih menjadi pilihan untuk melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi. Sistem keuangan negara harus adaptif dan terus bekerja keras dalam memberikan bantuan dan memulihkan ekonomi negeri. Konsekuensinya tentu memang APBN itu diperkirakan akan cukup lebar hingga 2-3 tahun ke depan karena kebijakan fiskal yang ekspansif ini. APBN diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mengendalikan ekonomi di saat pandemi seperti ini. Kondisi di mana dituntutnya perubahan yang begitu besar dalam menghadapi dinamika peradaban, sehingga kebijakan fiskal yang ekspansif dan adaptif perlu dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, itulah tadi pemaparan materi kami tentang kebijakan fiskal. Adapun izinkan saya untuk membaca kesimpulannya. Jadi, salah satu upaya yang bisa dicoba pemerintah yaitu dengan menanggulangi inflasi adalah dengan memberlakukan kebijakan fiskal. Dengan terdapatnya kebijakan fiskal ini, inflasi bisa ditekan lewat pelaksanaan pajak pada tiap benda yang dijual. Inflasi pula bisa dicegah lewat penyusutan permintaan total terhadap benda. Dalam hal ini, pemerintah sesungguhnya memiliki hak mengendalikan pengeluaran serta pendapatan suatu negara dengan menetapkan pajak serta membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dengan adanya pajak dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan atau infrastruktur. Selain itu, pajak juga dapat mempengaruhi tingkat besar kecilnya konsumsi seorang. Semakin besar pajak yang dikenakan terhadap seseorang, maka akan semakin menurun tingkat seseorang dalam mengkonsumsi barang tersebut dan sebaliknya. Kemudian pajak juga memiliki pengaruh terhadap keseimbangan ekonomi, di mana ketika tarif pajak naik, maka menyebabkan investasi turun, sehingga menekankan pada keadaan pertumbuhan ekonomi dan berdampak mengecilnya penerimaan pajak. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, apapun ada kesalahan kami juga mohon maaf. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.